bahwa di dalam hukum pidana itu proses pembuktiannya bertujuan untuk mencari kebenaran materialnya. Kalau di dalam proses hukum perdata itu untuk mencari kebenaran formilnya. Nah, itulah perbedaan yang paling mencolok dalam proses pembuktian antara hukum pidana dan hukum perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, dalam kesempatan kali ini sahabat literatur hukum sekalian, kita akan membahas tentang perbedaan proses pembuktian hukum pidana dan proses pembuktian hukum perdata. Namun sebelum kita membahas proses pembuktian kedua hukum pidana dan perdata tersebut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, perbedaan antara proses pembuktian hukum pidana dan proses pembuktian hukum perdata ini kan sangat jauh berbeda. Tapi kalau kita lihat sepintas lalu, itu prosesnya sama. Membuktikan, tugas seorang pengacara itu membuktikan bahwa kliennya benar kalau di dalam hukum perdata. Begitu juga sebalik lawan. Kalau di dalam hukum pidana, klien pengacara membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Sementara dalam proses hukum perdata, semua pengacara membuktikan kliennya benar. Dan kemudian kalau di perdata ini, lawan kita bukan pengacara PS pengacara, tapi di sini pengacara berlawanan dengan jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara. Kemudian kita sebagai penasihat hukum atau pengacara dari terdakwa membuktikan bahwa klien kita tidak bersalah, dan kemudian dari jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara membuktikan bahwa tuntutannya atau bahwa klien kita itu bersalah. Di sini hakim sebagai juri membuktikan, menimbang pendapat antara jaksa dan jaksa penuntut umum dan pengacara terdakwa, yang mana bisa membuktikan secara material bahwa salah satu kalau kita sebagai pengacara terdakwa, kita membuktikan bagaimana secara material bahwa klien kita ini tidak bersalah. Tapi sebaliknya juga, jaksa sebagai pengacara negara mewakili orang yang dianggap sebagai korban juga membuktikan bahwa tuntutan dia atau dakwaannya terhadap klien kita adalah salah dan bersalah, begitu, sehingga dia bisa menuntut dan menghukum klien kita. Sehingga hakim sebagai juri mempertimbangkan kedua belah pihak ini. Nah, yang paling penting inti dari perbedaan itu kita lihat kalau dalam proses hukum pidana, pembuktiannya itu membuktikan material pembuktian, artinya membuktikan kapan, di mana, dengan cara apa dan bagaimana peristiwa pidana ini terjadi dan benar-benar terjadi dan dialah pelakunya. Nah, ini dibuktikan secara material. Sementara kalau dalam hukum acara perdata, kita membuktikan formilnya. Arti formilnya ini, mana bukti yang paling akurat, yang paling banyak, itulah yang benar. Karena tidak kita tahu di mana peristiwanya, bagaimana terjadinya, tidak diketahui. Tapi yang penting bukti sesuai dengan aturan hukum, akurat dan lengkap, maka dialah pemenangnya. Nah, sementara di dalam pidana ini, dalam pembuktian proses hukum pidana ini, kita membuktikan kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa pelakunya, siapa saksinya, bagaimana dia melakukannya, apa akibatnya. Nah, ini harus dibuktikan bahwa itu benar-benar terjadi dan dialah pelakunya. Ketika itu tidak bisa dibuktikan, maka klien kita akan bebas. Nah, jadi sahabat literatur hukum sekalian, saya review kembali bahwa proses pembuktian dalam hukum pidana itu bertujuan untuk mencari kebenaran materialnya.
Artinya untuk menjadi apakah benar peristiwa ini terjadi dan benar ini pelakunya, didukung oleh saksi, didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang terkait. Nah, kemudian tujuan proses pembuktian dalam hukum acara perdata itu formil. Dia membuktikan bukti mana yang paling banyak, yang paling akurat terhadap pemilik sesuatu barang ini. Misalnya terhadap pemilik tanahnya, apa saja buktinya, apa saja saksinya yang berkorelasi dengan fakta-fakta saat persidangan di lapangan, sehingga formilnya terbukti, maka dialah pemiliknya gitu. Jadi itulah tadi sahabat literatur hukum sekalian, bahwa proses perbedaan proses pembuktian hukum pidana dan proses pembuktian hukum perdata, yang lebih menonjol itu perbedaannya adalah pada segi tujuannya, di mana dalam proses hukum perdata membuktikan materialnya, di dalam proses hukum pidana membuktikan saya review kembali bahwa di dalam hukum pidana itu proses pembuktiannya bertujuan untuk mencari kebenaran materialnya. Kalau di dalam proses hukum perdata itu untuk mencari kebenaran formilnya. Nah, itulah perbedaan yang paling mencolok dalam proses pembuktian antara hukum pidana dan hukum perdata. Jadi, akhir kata sahabat literatur hukum sekalian, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di dalam kolom komentar di bawah ini. Apabila ada saran dan pendapat, juga silakan tuang atau tulis dalam kolom komentar, pasti akan kita ikuti. Apabila ada kritik saran yang bersifat membangun, tolong diberikan kepada kami agar channel kita ke depannya lebih baik dan lebih maju. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli hukum, pahami hukum agar sahabat literatur hukum tidak melanggar hukum.